Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah memasuki Ramadan, ibadah puasa kita hari ketiga. Semoga kita dilancarkan, tidak ada kendala yang berarti menjalankan ibadah yang sangat luar biasa ini, sehingga Allah mengingatkan kepada kita bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang telah disyariatkan, telah diperintahkan oleh Allah kepada kaum-kaum yang terdahulu. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita melihat jejak-jejak perintah puasa bahkan di agama-agama yang lain. Dan ibadah puasa saya melihat sebagai suatu cara yang sangat canggih dari Yang Maha Pencipta, yang sangat mengetahui karakter dari ciptaannya, yang mana di dunia ini kita hidup berdampingan dengan makhluk lain yang namanya binatang. Maka guna mengikis sifat-sifat kebinatangan kita, maka diturunkanlah syariat puasa. Jikalau selama berpuasa kita diperintahkan untuk tidak melakukan apa-apa yang selama ini pada hari-hari biasa dihalalkan oleh Allah, maka bagaimana akan lebih mudah kita untuk bisa tidak melakukan, tidak mendekati apa yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Qala Allah Ta'ala di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah kullu amal ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Cukup masyhur hadis ini, sering sekali disampaikan bahwa Allah menyatakan khusus untuk ibadah puasa hanya Allah lah yang akan memberikan penilaian. Hanya Allah sendirilah yang akan memberi pahala atas ibadah puasa kita. Itu artinya berapa derajat, berapa kelipatan, berapa maksimal ganjaran dari Allah terhadap puasa kaum muslimin yang diterimanya. Itu tak terhingga, tak terbilang. Sehingga segaris lurus dengan hadis ini, benarlah kiranya bahwa sepanjang bulan Ramadan dipenuhi dengan promo-promo ampunan, maghfirah, dipenuhi dengan hujanan, limpahan, rahmat, dan lain sebagainya. Begitu murahnya ampunan Allah pada bulan Ramadan. Maka dari itu, kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bertahan sekuat mungkin, sesadar mungkin untuk menjalankan ibadah ini. Ada dua pertanyaan yang sempat diucapkan oleh pengisi acara tabligh
qabla Ramadan yang saya ikuti lewat Zoom. Ada dua pilihan bagi kita. Menjalankan puasa dengan seakan-akan kita berpuasa, atau kita jalani ibadah ini dengan seakan-akan kita tidak sedang berpuasa. Dari dua pilihan itu, mana yang akan kita pilih? Kelihatan sebagai orang yang berpuasa, atau kelihatan seperti orang yang sedang tidak berpuasa? Sebagai seorang muslim yang sudah baligh, kita memahami bahwa ibadah puasa itu tidak seperlunya, tidak selayaknya kita jadikan alasan untuk bermalas-malas, untuk berloyo-loyo, untuk berletoy-letoy. Karena kita ingat bahwa di bulan Ramadanlah, di bulan puasalah, ketika haus dan lapar itu didera oleh kaum muslimin, Rasulullah menghimbau, mengajak kaum muslimin justru untuk berperang pertama kalinya, yakni perang Badar. Andai kata itu diperintahkan kepada kita pada hari-hari awal kita berpuasa, kira-kira banyak yang menyambut seruan Rasulullah untuk berjihad atau tidak? Tentu banyak yang meminta dispensasi kira-kira. Masih lemes, masih loyo, masih ngantuk. Tetapi itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat di era itu. Mengambil pelajaran dari sebegitu semangatnya kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka marilah kita jalani ibadah ini seperti kita tidak sedang berpuasa. Kalau kantor sudah buka, maka jam 7 kita harus ada di kantor. Dan kita tidak pulang terlebih dahulu kalau memang kita tidak diizinkan untuk pulang. Bagi yang punya kewajiban-kewajiban pekerjaan apapun, maka kerjakan itu seperti biasanya. Kalau biasanya sudah subuh kita tidak tidur lagi, maka jangan tidur lagi. Kaum muslimin harus menunjukkan ketabahan. Ingat, nilai dari ibadah kita, khususnya di bulan puasa, dan khususnya puasa itu sendiri, nilainya tak terhingga. Kesempatan kita untuk menderas Al-Quran, untuk berzikir, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan sedekah semaksimal mungkin meskipun itu hanya sedikit. Mudah-mudahan kita sudah melewati 2 hari yang kritis di awal bulan puasa. Lemes-lemesnya orang berpuasa karena secara biologis memang kita sedang mengalami sakau makanan, sakau minuman di jam-jam yang lambung memang menuntut adanya makanan dan minuman. Memasuki hari ketiga, insya Allah kita sudah melewati itu. Mekanisme yang ada di dalam tubuh kita sudah mendapat cukup informasi bahwa pagi ini, siang ini, sampai sore nanti tidak akan ada makanan dan minuman, maka untuk energinya akan diambilkan dari timbunan-timbunan lemak yang ada di seluruh badan kita, yang ada di darah kita. Dengan demikian, maka seyogyanya kita akan semakin sehat, semakin kuat, seiring dengan perjalanan hari-hari bulan puasa. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini dan selanjutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menghindarkan apa yang dilarang dan dikuatkan oleh Allah untuk menjalankan apa yang diperintahkan. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.